Misal gua nih nikah ya kan. Oke. Gua ada pasangan. Terus udah ke jenjang yang lebih tinggi nih. Gua udah nggak bakal suka lagi sama JKT48 gitu kan. Kecuali si perempuan ini suka Atau member. Kalau cowoknya diam-diam gini. Istriku tidak suka, tapi aku pengen. Diam-diam daftarin pernikahannya. Iya. Ini kan ada kebohongan lain gitu pernikahan lo. Tadi kalau kita mau nikah kamu bilang akan berhenti ngidol? Ada cewek kayak gitu, ada. Akhirnya kan setiap tahun, kamu nonton apa? Ini ucapan JKT tahun lalu, setahun. Oke, istrinya masih sabar kan. 2 tahun, 3 tahun, kamu nonton apa? Istrinya kesel dong, kamu kan ngurusin anak, nonton. Jiwa ngidolnya menjadi-jadi gitu. Kembali lagi di Pan ID. Hari ini kita akan ngobrol sejenak lagi nih. Ya kan? Seperti biasa ngobrol sejenak. Dan yang spesial kayaknya ini bukan spesial sih. Cuman seperti biasa pembahasan kita kali ini akan membahas JKT48. Lagi-lagi biasa, ya? Idol group yang selalu setiap minggunya tuh membuat keresahan buat kita. Buat gua sih. Enggak tahu kalau lu. Lu resah enggak? Enggak sih, gua biasa aja. Jadi emang idol group kita tuh sangat kreatif, bro. Kenapa tuh, bro? Kreatif? Iya, makanya setiap minggu tuh ada aja pembahasannya dari mereka gitu. Makanya kalau kita kan kadang suka mikir ya, bikin konten apa nih buat JKT48 nih kan? Karena keresahan kita udah tersampaikan semua. Walaupun tidak dilakukan sama mereka gitu. Tidak tergubris gitu. Tergubris gitu. Tapi seenggaknya keresahan kita udah terluapkan. Nah, makanya gue bilang kreatifnya mereka adalah tiap minggu ada aja berita yang bisa kita bahas. Maksudnya ada aja tiap minggunya membuat resah gitu. Iya, membuat resah gitu. Gue bingung kenapa ide dari mana gitu yang membuat resah kita gitu. Tapi nggak apa-apa, itu adalah mata pencaharian Apaan sih? Mata pencarian kita di dunia YouTube. Oke, jadi gila. Ini kata gue sih kemarin ya. Kayaknya heboh. Ini heboh buat gue. Kemarin. Karena gue rasa statement ini menggambarkan JKT itu udah hopeless dengan single terbarunya gitu. Tadi lu bilang gak ada ide. Udah main hopeless aja. Kayaknya iya, makanya mungkin udah langsung aja. Kalau menurut gue sih ini JKT itu statement yang buat gue hopeless lah. JKT hopeless dengan lagu Rhapsody terbaru. Coba lanjutkan. Entar dulu, kasih lihat dulu cuplikan videonya ya. Oh, biar tahu. Nih. Oke. Apa tuh? Jadi JKT48 akan mengadakan campaign JKT48 merayakan pernikahanmu. Wow. Siapa nih yang mau? Itu apa, Baby? Iya, aku jelasin dulu ya. Jadi JKT48 ini sebagai grup pengen banget support dan ikut merayakan kebahagiaan pasangan-pasangan yang menikah saat PSBB transisi ini. Nah, jadi nanti kita akan mengirimkan video yang berupa message dari para member dan juga performance lagu Rhapsody. Lagu Rhapsody itu adalah lagu single original kita yang bertema pernikahan. Jadi yang bisa dapetin message itu adalah pasangan-pasangan yang mendaftarkan pernikahannya di website JKT48. Wow. Seru banget. Kapan lagi nikahan disupport dan dirayakan bareng JKT48. Ya, jadi nantikan pengumuman selanjutnya ya. Jadi menurut lu gimana nih, bro? Itu kan JKT bakal ngasih video message sama video performnya dia buat orang-orang yang nikah gitu, yang mendaftarkan pernikahannya di website JKT48. Udah kayak KUA, Bang. Duh, bro. Ini orang tuh ya daftar pernikahan di KUA ataupun di gereja-gereja gitu kan udah mikir juga gitu. Ini udah harus mikir juga gimana daftar di website JKT48 gitu. Lu mau nikah kok jadi terlepas dari apapun ya. Pokoknya ya itu ide bagus. Kadang kan aku pengen dong pernikahanku diundang unsur-unsur JKT48 gitu kan. Siapa? Enggak tahu, makanya mungkin ada di luar sana. Soalnya kan selama ini nikahan yang ada JKT48-nya kan kalau nggak member, staff, ya, dan member dan staff gitu. Soalnya kan orang fans biasa pengen deh nikahannya ada unsur JKT48-nya mungkin gitu.
Tapi kan istrinya kok kamu suka JKT. Udah dibahas, Bang. Terus yang pertama kan apakah istrinya setuju gitu kan sama-sama cewek gitu, kecuali lo nikah cowok sama cowok gitu. Fair dong. Iya, tapi nggak normal juga maksudnya. Ya. Terus kedua, kan ada yang nikahannya online tuh, kayak ada kan nikahan yang disiarin Google Meet kah atau Zoom biar teman-temannya bisa ngelihat. Iya. Maksudnya biar teman-teman sekelompoknya bisa ngelihat lah. Karena kan nggak boleh diundang banyak orang kan. Jadi makanya ada Zoom. Apakah itu maksudnya JKT48 atau apa nih gitu. Soalnya pernah kita bahas nih, Bro. Lagu Rhapsody kan waktu kita reaction, kalau kalian ingat yang kita nge-reactionin. Siapa yang nonton? Oh? Nge-reactionin lagunya Rhapsody. Kan gue pernah bilang sih, dan kita pernah beranggapan kalau ini lagu suatu saat bakal ada di lagu-lagu kondangan. Iya. Ya kan? Kita ternyata mereka emang buat seperti itu. Ternyata mereka emang niatannya masuk ke situ gitu. Oke, kalau dari lu gimana nih? Kenapa? Iya. Lupa gue ngomong apa. Enggak gini. Sekarang mereka dapat data dari mana gitu kan? Kalau mereka mau masukin video message sama video lagunya mereka buat orang yang nikah gitu kan? Maksudnya data dari mana? Apa ini bisa ningkatin engagement dari JKT itu sendiri gitu kan? Sedangkan sekarang yang kita tahu fans JKT kebanyakan cowok gitu kan. Kalaupun fans JKT punya pasangan terus mau nikah, pasti dia nggak ngefans lagi sama JKT dong. Bakal fokus sama pasangannya. Terus menurut lu ada nggak yang bakal request gitu ngedaftarin pernikahannya dia di websitenya JKT? Orang tuh udah dipusingin buat nikah di pandemi. Tuh kan, yang tadinya mau pamer resepsi, akhirnya kan cuma bisa ijab kabul sama pemberkatan doang kan ibaratnya. Gitu. Terus sekarang kan ada ide gini, apakah aku harus nikah harus ngundang JKT kan? Jadi apa ya? Ada bukan beban sendiri sih. Cuma ada tugas sendiri yang misalnya lu fans JKT48 nih pengen nih, tapi kan istri lu kan nikah tuh bukan lu sendiri, Bro. Lu sama tiang kayak Patrick kan bukan gitu nikah. Itu dia. Ada keluarga. Makanya ada keluarga dari cowok, keluarga dari cewek gitu kan, terus keluarga-keluarga lainnya. Maksud gue tuh apa? Maksudnya kepentingan oke lah, kita andai-andai deh. Gini. Kalau misal gua nih nikah ya kan. Oke. Gua ada pasangan. Terus udah ke jenjang yang lebih tinggi nih. Gua udah nggak bakal suka lagi sama JKT48 gitu kan. Kenapa tuh? Ya gue fokus sama pasangan gue lah. Gue kan punya perempuan, masa ya gue nontonin perempuan lain. Tapi kan nonton perempuan lain bukan berarti lu, itu kan mereka hiburan maksudnya, bukan. Tapi nggak gitu juga, kecuali si perempuan ini suka atau member. Nah itu yang tadi mau gue bilang. Beda cerita. Kecuali si perempuan ini suka gitu. Suka sama-sama suka. Iya. Dan kalau misal gue dikirimin video dari JKT pun kayaknya biasa aja. Gue nggak apa ya. Oh JKT. Apa excitednya? Bahagia lu bangsa dikirimin video kayak gitu. Ya oke lah. Tadi kan ibaratnya kalau ceweknya ternyata suka atau nggak suka. Misalnya kalau misalnya ceweknya suka boyband, iri dong pasti. Iya. Oh kamu enak ya punya video dari JKT. Masa gini? Gue juga nggak tahu sistemnya mereka ngasih video kayak gimana. Kalau misalnya hanya pernikahannya offline, kan tadi gue bilang ada yang online, ada yang offline. Kalau offline berarti dinikmati hanya dia ini kan, berarti hanya si pasangan ini doang kan. Sedangkan kalau online seenggaknya lu bisa bisa apa namanya? Bisa menyombongkan. Pas Zoom, misalnya lagi live streaming teman-temannya, wih ada cuplikan video JKT48 nih, gitu kan? Atau kalau lagi Zoom, membernya ikutan nge-zoom gitu kan, bareng-bareng. Itu. Ini baru. Itu lebih. Ini baru bisa. Itu lebih
Kalau cuma cuplikan video, ya lu download aja di Google. Lagu Rhapsody MV. Lagu Rhapsody MV Selain menambah apa? Viewers. Itu kan. Maksudnya akhirnya kan kalau cowoknya diam-diam gini. Istriku tidak suka, tapi aku pengen. Diam-diam daftarin pernikahannya. Iya. Kan ada kebohongan lain gitu pernikahan lo. Yang tujuannya lu emang sakral, mau apa? Mau jujur-jujuran ibaratnya harus sejalan. Akhirnya cewekku tidak suka JKT. Tapi aku suka. Apakah aku daftar sendiri? Kan enggak juga. Akhirnya mengejutkan si ceweknya. Nah, kok ada JKT? Kok ada JKT? Kamu tadi kalau kita mau nikah kamu apa bilang akan berhenti ngidol? Ada cewek kayak gitu. Iya, ada cewek kayak gitu. Ada. Tapi namanya juga fans pasti ada pemikiran gini. Ya kalau lu misalnya balik lagi, kalau misalnya cowok ceweknya emang fans JKT48 pasti ini kan, pasti apa? Iya. Pasti yang mau aja gitu kan, ibarat mereka mikirnya ya udah, yang enggak mau enggak usah gitu, tapi yang mau aja gitu. Yang mau apa pernikahannya dikirimin video dari JKT48 gitu. Tapi kan maksud gua lu ngelakuin sesuatu harus ada impact-nya dong kan, maksud gua. Lu kalau misalnya ngelakuin sesuatu tidak membuat impact lu terkenal atau sesuatu yang apa yang bisa menaikkan lu buat JKT sendiri, ya buat apa gitu, wasting time gitu, maksud gue buang-buang waktu gitu. Iya, maksud gue dia dapat ide dari mana gitu, kok tiba-tiba ini nih ada yang mau nikahan, kita ucapin aja, gimana sih? Iya, seakan lu miskin diucapin gitu. Iya, kayak pengen banget diucapin. Ya orang fans tuh tahapan pertama ini ya, fans tuh tahapan nikahan mau diucapin member tuh itu nggak tahu di urutan keberapa itu, kepikiran urutan berapa. Yang pertama dia mau nikahin membernya, itu poin pertama yang harus ditahu semua orang. Iya kalau ini. Kalau nikah diucapin itu anjir, nggak akan. Gue selama ini nggak kepikiran loh jika dia bakal mempunyai project seperti ini. Maksud gue apa ya? Apa? Gue pun bakal biasa aja kalau misalnya gue nikah terus diucapin sama JKT kayak gitu, ya gue biasa aja gitu kan. Misalkan gue diucapin nama siapa yang lebih terkenal lah, Blackpink atau Raisa gitu kan. Ya udah, sama-sama biasa gitu kan. Biasa aja. Kecuali yang lu bilang JKT48 ikut Zoom, kita pernikahannya emang live streaming, mereka masuk, mereka nyanyi live. Oke, itu ada effort, tapi kalau rekaman kan come on man. Ya terlepas dari mungkin nanti akan dirubah sistemnya atau tidak mengirim file atau emang benar-benar ikut apa? Pernikahan secara live, berarti kan ada beban juga dong, nambah beban juga gimana kita yang mau nikah harus menyediakan panggung untuk JKT48, ngerti gak maksud gue? Jadi ada dua kan kemungkinan tuh, antara satu ngirim file, satu ikut live streaming yang tadi kita bilang. Kalau ngirim file itu gampang. Ya. Nikah, ijab kabul, pemberkatan ibaratnya, udah cuman berapa menit, udah gitu, keluarga udah dikirimin videonya, nonton di rumah si pasangan itu. Itu yang pertama, kirim file bro. Iya. File. Emang dia ada waktu yang gini loh, maksud gua. Nikah kan fokusnya biasa bro, mana ada waktu lo kepikiran buat nonton ucapan dari. Iya sih, maksudnya asal lu nikah tuh biar lu tuh halal atau resmi gitu buat punya pasangan, bukan aku pengen ucapin nikah, bukan enggak tujuan nikah tuh bukan dapat ucapan, maksudnya mungkin kalau ngirim file, nah makanya gue takutnya ngirim file nanti dilihatnya itu mungkin seminggu atau 2 minggu. Kan nikahan pasti nggak kepikiran, catering aja mungkin nggak dipikirin gitu kan, yang penting apalagi hanya sekedar video ucapan gitu kan. Pasti mereka punya kesibukan yang lebih penting buat diurus, atau bayar cicilan yang lain, bayar dekor kan lebih penting gitu daripada ngecek video. Terus kedua, kalau misalnya online ngerayain bareng, berarti JKT menambah beban kepada fans yang mau nikah untuk menyediakan live streaming. Tapi kalau fansnya seneng sih, it's okay. Tetap keberatan sih. Kayaknya emang repot dah. Oke, ya terus yang nonton ada JKT. Akhirnya yang nonton pernikahannya tuh bukan nonton pernikahan ya. Skip weh kapan JKT? Iya. Terus belum internet kuota. Terus sendiri IndiHome lagi kayak gimana?
speednya. Jadi makanya harus lebih digodok lagi nih bakal seperti apa konsep dari pernikahannya itu sendiri sih. Terus yang ketiga. Bentar, fansnya JKT itu setahu gua nggak tahu bener apa enggak. Tapi sepemahaman gua, fansnya itu jenjangnya itu. Nah, ini nih yang mau gue bahas nih. Iya, lupa gue. Jenjangnya itu, bro, baru keingetan. Ibaratnya tuh kalangan SMA atau kuliah semester ajaran pertama, ibaratnya dari SMA langsung masuk kuliah. Ya itu yang ibaratnya di bawah 18 tahun lah. Iya. Itu yang saat ini aktif. Yang kedua, oke, mungkin mereka bilang kita punya kok yang tua juga. Setua-tuanya kalian tuh paling mudanya tua kalian tuh 38 ke atas. Iya benar. Yang kakek-kakek ada. Nah, maksudnya akhirnya ke fans yang fans Sultan lah. Fans apa kalau Sultan tuh namanya? Wotajir itu kan pasti dedikasi ke kalian tuh tinggi. Nanti aja deh nikah. Pasti dulu. Kayak gitu. Akhirnya di umur 38, 30-an akhirnya baru nikah. Kan awkward, bro. Anjir, gue udah umur segini kok dirayain sama anak 22 tahun gitu loh. Itu Yori itu teman-temannya pandangannya kok pedo nih. Pedo. Iya. Akhirnya bukannya akad nikah malah digerebek polisi, bro. Iya, jadi kebanyakan fans JKT48 itu kenapa sih mereka ngefans JKT48? Itu kan pasti karena mereka punya waktu luang banyak kan. Benar. Karena dia nggak punya pasangan yang lebih banyak. Ya nomor satu lah. Banyak lah yang nggak punya. Nomor satu. Yang nggak punya pasangan gitu kan. Ya kalau dia udah punya, kayaknya dikit deh fans JKT yang mau mempertahankan. Iya. Mungkin bisa pilih salah satu sih harusnya. Benar. Kecuali balik lagi. Kalau nggak cewek lu fans juga, cewek lu member itu. Iya. Tapi ya gitu. Mungkin kalau misalnya boleh ngidol, tapi bukan ngidol yang fanatik, bro. Ngidol ya hanya kayak gitu sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Iya. Hanya untuk mengenang lah, bukan sampai mendaftarkan pernikahannya di website dong. itu bro, itu kan daftar ke KU aja udah banyak rintangan, bro. Lu masa harus daftarin ke JKT juga gitu kan? Iya. Apa harus bayar juga? Enggak lah. Enggak bayar, gratis ya? Enggak. Misalnya sekali masuk tanggalnya sama, misalnya banyak gitu gimana? Ya kan tinggal kirim filenya. Oh, berarti file kan? Ya kalau file. Bukan live streaming ikut kan dia? Ya nggak tahu juga sih, tapi kalau file ya tinggal kirim. Kasih aja link Google Drive gitu kan. Oh iya, buat kenang-kenangan juga. Iya, nggak mungkin. Iya sih, benar-benar. Like Google Drive ya. Iya, kan ada tuh kalau misalnya nikahan-nikahan yang normal tuh kayak video dokumenter, ucapan-ucapan dari teman-temannya. Nah, mungkin JOT atau manajemen dari niatnya seperti itu. JKT mikirnya ke situ. Biar punya dokumentasi. Oh, gua nikah dulu diucapin sama JKT48. Iya, buat apa kalau nanti ujungnya cerai? Ya enggak gitu juga. Oh, enggak gitu juga. Siapa ini kamu cerai? Kadang tahu. Enggak diucapin aja. Akhirnya kan setiap tahun, kamu ulang tahun apa? Ini ucapan JKT tahun lalu. Setahun. Oke, istrinya masih sabar kan. 2 tahun, 3 tahun, kamu nonton apa? Istrinya kesel dong, kamu paling ngurusin anak, nonton jiwa ngidolnya menjadi-jadi gitu. Akhirnya Oke, misalnya ya kita tidak membenarkan ucapan kita, tapi gini, pasti ya di luar sana banyak fans yang ya gue yakin gak akan ada yang setuju dengan statement kita. Karena pasti balik lagi mereka bilang ya udah itu kan lu aja gitu. Paling mungkin mereka pasti bilang mungkin kalau lu nikah mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Atau kan tapi mungkin orang pengen dong nikahannya punya dokumen JKT48 apa? Pengen dong nikahannya punya video JKT48 gitu kan? Ya itu nggak salah juga sih, nggak salah juga. Cuman baik lagi kalau gue kan nggak tahu nih dibikin project JKT itu buat apa gitu kan? Apakah buat tulus buat fansnya atau emang buat menaikkan nama dia gitu kan? Tahu sendiri JKT nggak mungkin tulus. Nggak bilang gue. Pasti ada embel-embelnya. Kita belum punya AdSense bro, tak dulu. Oh iya. Belum bisa bayar pengacara nih.
Santai dulu, santai. Oke ya, JKT48 tulus ngucapin, berarti kirim file ngucapin dan sebagai terima kasih dikirimin lagunya. Oke, biar bisa dinikmati. Ya udah. Kan kata lu tadi, lu belum ngomong ya? Apa? Berarti misal dikirim ke satu keluarga, berarti yang nonton kan akhirnya keluarga itu doang kan? Jadi ibaratnya di ruang lingkup JKT itu, di ruang lingkup pernikahan itu, dia tidak ucapannya tidak dilihat di orang lain kecuali disebarluaskan. Tapi kan nikah lu ngapain disebarluaskan sih? Jadi jadi bukan rahasia pribadi kan? Gak ada istimewanya. Berarti yang tahu JKT akhirnya keluarga dia doang, gitu kan? Iya. Kekurangannya adalah JKT namanya nggak akan berkembang. Iya. Itu. Nah tapi kayaknya JOT nggak akan kayak gitu. Pasti mau tetap namanya ada nama. Dong. Gua rasa sih kita harus menunggu statement lanjutannya. Iya. Oke. Pernyataan resminya. Terus yang balik lagi ke poin yang kedua tadi, misal JKT emang bener pengen naikin nama mereka akhirnya mengandalkan fans-fans yang gila medsos, bro. Maksud gua pengen eksis akhirnya ya disebarluaskan. Gitu kan? Iya. Pasti nih loh bukti pernikahan gua di JKT48 gitu. Pasti suaminya, enggak mungkin ceweknya dong. Iya. Pasti suaminya. Tapi gua rasa suami-suami yang menikah udah nggak bakal sering-sering eksis di medsos kan? Kayak gitu deh. Iya. Malah mereka akan memperlihatkan chemistry dia sama pasangannya gitu kan, bukan nggak mungkin nge-share foto osinya sendiri satu foto postingan kan. Makanya sebenarnya masih banyak, kecuali pasangannya osinya. Wah, balik lagi. Iya. Makanya itu sih yang menarik yang pengen gue tahu. Cuman sayang aja kalau JKT ini nggak mengutamakan namanya daripada tulus. Gue kalau jadi JKT gue gak akan tulus. Kalau gue misalnya gue punya project kayak gini nih, gue pengembang idenya nih, gue nggak akan ngasih cuma-cuma ucapan dan video gitu. Lu harus ada timbal balik. Gue ibaratnya gue ngelakuin part gue, ya lu sebagai fans ngelakuin part lu gitu buat kita gitu kan. Nah kalau misalnya tulus nggak akan bisa kayak gitu. Kalau gue jadi JKT bakal tulus sih, tapi nggak bakal bikin kayak gini. Maksudnya? Nggak bakal bikin kayak gini. Yang ngapain gue bikin gini? Tulusnya di project lain? Apa di project ini tapi gue nggak bikin? Apa sih? Gak jelas. Tulus project nikahan, tapi nggak bikin project ini maksudnya? Ya gue tulus aja tapi nggak gue laksanain. Karena? Buat apa? Ya kan berarti lu pengen ada timbal balik kan? Enggak, maksudnya buat dia juga nggak guna gitu, buat fansnya juga. Apa untungnya buat si penerima gitu loh? Ya kan tadi di pembahasannya karena dia akhirnya punya dokumentasi pernikahannya, punya diucapin sama JKT48, ya kan? Terus wota-wota yang ibaratnya pengen pansos, guys nge-share lagi, nih loh nikahan gue diucapin. Akhirnya yang belum nikah, oh iya keren, gue pengen deh nikah, tapi nggak ada yang kayak gitu. Anjir. Makanya gue gak bakal bikin kalaupun gue tulus. Nikah paket noh. Gak ada yang kayak gitu. Makanya gue tulus nih, tapi gue gak akan bikin kayak gitu. Gak bikin project nikahan? Iyalah. Bikin project yang lain kan berarti? Iya, project yang lain tapi gue gak tulus. Project ini tulus tapi gue gak bikin gitu. Ya sama aja dong, gak keluar juga. Iya. Ya itu nikahan gue emang belum asumsi gue emang belum terlalu valid karena gue belum nikah juga gitu kan. Tapi kan teman-teman gue, teman lingkungan gue kan emang udah pada nikah. Gue nanya, kasihan iya. Ya ditanya gimana persiapan nikah lu gitu kan. Pemikiran mereka pertama tuh gimana caranya tidak digusur polisi, itu aja dulu bro. Di sela-sela pandemi tuh lu nikah secara aman tuh udah the best gitu, pencapaian terbaik gitu. Kemarin nih, baru minggu kemarin gue ke nikahan teman gue. Nah gimana tuh? Di gedung, dia udah nyewa gedung dari jauh-jauh hari sebelum ada pandemi gitu. Nah di undangannya tuh ditulis dilarang ngerokok, foto. Oh dilarang foto. Dilarang foto atau video dan dilarang nge-share kayak gitu. Oh dia nikahnya di teater?
Gak boleh foto video. Enggak di gedung kayak gitu, dia udah nyewa gedung dari jauh hari. Udah gitu doang. Apa inti ceritanya? Makanya make sense itu adalah lu nikah. Kalau gini nih, kalau nikahan yang nggak ada pandemi lah ibaratnya, undang 2.000 orang. JKT project gini, itu make sense maksud gua. Nanti mungkin si JOT kerjasama sama wedding organizer dari nikahan, gimana nanti satu segmen, satu momen ucapan-ucapan ini diliatin di satu screen besar. Itu make sense. Mereka ngucapin, mereka dapat nama, dapat panggung gitu kan. Masalahnya berapa banyak orang yang di nikahnya bikin kayak gitu, berapa banyak wota yang nikah gitu kan, berapa banyak wota yang pengen nikah, berapa banyak wota yang punya pacar, punya rencana untuk nikah, untuk punya pacar. Nih start buat rencana punya pacar aja nggak ada bro. Ini akhirnya makanya gini loh, lu wota nih kan. Kalau misal lu mau nikah, lu masih bakal ngefans sama JKT nggak? Ya enggak lah. Udah. Kenapa? Enggak, ini kan yang nonton teater kemarin kan anak-anak ya masih, karena mereka belum menikah kan? Belum nikah kan, tapi kan akhirnya pikiran mereka, ini proyek apa? Aku kok masih jauh pikiranku tentang nikah gitu loh maksudnya. Orang masih pasar lu tuh. Ya kan gue bilang yang nonton teater tuh datanya dari mana gitu, anak-anak mau bikin kayak gini. Anjir. Misal gue nonton live pemain gue nggak nonton. Gue aja yang ibaratnya umur 23-an segini kan, ibaratnya ngelihat membicarakan project nikah tuh kan masih mikir anjir gua nikah gitu kan. Iya. Apalagi yang fans-fans yang lain yang masih kategorinya masih muda gitu, yang kuliahku gimana? Iya benar. Nggak masuk akal, nggak akan kepikiran ke situ sih. Iya karena fans lu tuh jujur kalau gua lihat mau di media sosial, mau di teater, mau di media sosial. Rentang usianya itu 20 ke bawah sih kebanyakan. Benar, 20 ke bawah bahkan gini. Kebanyakan. Jujur Pan ID kalau misal bikin konten pernah pakai iklan Instagram, iklan Twitter. Gua nge-range umur dari 14 sampai 40 kalau enggak salah. Itu dari sistemnya Instagram pun bahkan yang ke-guide sama kita tuh di rentan umur 14 sampai 17. Itu 70% dari konten yang kita raih gitu. Sedangkan sisanya ya gitu 30, 34, 38. Itu ada 2%, sisanya 20. Berapa gitu nah dikit. Nah, itu yang 38 juga dipertanyakan gitu. Itu kenapa masih ngidol? Iya. Ini baru data gitu. Nah, maksudnya kebanyakan berarti kan 17 ke bawah. 17 ke bawah mana ada pikiran nikah gitu kan. Nikah sampai daftarin di website gitu. Nah, gitu aja sih maksud gua. Ya udah sih. Kalau dari konten ini jadi enggak salah kalau kita ngomong niat dia, enggak salah. Tapi kan akhirnya daripada lu capek-capek bikin suatu project yang akhirnya nanti lu batalin sepi kan, mending bikin project yang jelas-jelas aja gitu kan. Kalau kata gue, takutnya nanti aku udah daftar kok tidak ada ucapan. Iya. Ternyata udah di stop. Udah tidak dilanjutkan. Makanya gitu loh. Lu memberi harapan banyak orang. Oke, gue nikah 4 tahun lagi nih. Apa JKT masih ada? Iya benar. Mendingan perbaiki Valkyrie atau konten YouTube mereka. Itu pengen gue bahas, cuma nanti di konten lain aja. Enggak usah di sini platformnya. Ya udahlah. Oke, seperti itu sih. Kesimpulan gue sih itu. Gak ada kesimpulannya, ya buat apa gitu. Ya makanya kalau kalian ya bener ya nggak ada yang salah sih ibaratnya. Cuman ya buat apa buat apa? Buat apa anjir? Buat lu pasti. Iya. Buat JKT gitu loh. Kayak JKT kekurangan ini job. Jadi biar ngucapin kali. Udahlah. Udah. Itu aja dari gua. Sekian dari kami. Tutup. Ya. Nih kalau pengen dihujat silakan. Kalau nonton konten sebelumnya yang mental illness. Oke. Salah satu inspirasinya. Tutup. Ya udah. Jangan lupa subscribe. Sip.